warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila, kembali lagi di acara sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022. Kalau dari episode sebelumnya teman-teman udah dengerin podcast-podcast keren dari jurusan atau prodi yang ada di Universitas Lampung. Kali ini bersama saya Sela Saputri, kita akan mengulik informasi dari salah satu jurusan yang ada di Universitas Lampung nih, yaitu jurusan S1 Teknik Geodesi. Saat ini Sela sudah bersama Bapak Insinyur Fauzan Murdapa MT. Halo Bapak. Halo juga. Iya. Jadi Bapak Fauzan ini selaku Kepala Jurusan S1 Teknik Geodesi, betul ya Pak? Ketua jurusan. Oh maaf, Ketua jurusan ya Pak ya? Kajur ya Pak ya? Iya, Ketua jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika. Geomatika, oke. Ya. Jadi kita akan mengulik informasi nih Pak seputar teknik jurusan geodesi dan geomatika ya Pak? Oke, langsung aja. Bisa diceritain nggak sih Pak gimana sejarah atau latar belakang dari jurusan teknik geodesi dan geomatika? Ya, terima kasih Mbak Sela. Jadi kalau sejarahnya jurusan ini itu diawali dengan program studi D3 Teknik Survei dan Pemetaan, yaitu sudah cukup lama lah ya, tahun 98 itu sudah ada ya, tapi mungkin tidak banyak yang atau belum banyak yang tahu ya. Nah, kemudian perjalanan waktu kita mendapatkan penugasan dari Dikti untuk membuka program studi S1 Teknik Geodesi. Itu penugasan ya dari kementerian ya. Jadi kita tahu-tahu dapat surat untuk membuka program studi S1 Teknik Geodesi dan Teknik Geodesi itu pada tahun 2014. Ya, jadi waktu itu karena belakangan dari penerimaan mahasiswa baru, jadi tidak ikut SNMPTN, SBMPTN ya. Jadi karena waktunya udah mepet, waktu itu langsung ya waktunya sebentar, jadi langsung kita menerima aja ya waktu itu tahun 14 karena penugasan. Nah kemudian dalam perjalanan waktu kita juga kalau kita prodi di bawah, waktu itu kan di bawah jurusan lain. Jadi program studi D3 dan program studi S1-nya itu di bawah jurusan Teknik Sipil. Maka tahun 2019 kita mengajukan permohonan untuk menjadi atau terpisah menjadi jurusan sendiri. Sehingga berdirilah jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika. Jadi sejarahnya dari tahun 19 itulah lahir jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika. Jadi memang belum lama ya. Itu sejarahnya. Jadi awalnya itu dari teknik sipil itu tadi ya Pak? Ya, kita di bawah prodi sipil, di bawah jurusan sipil. Ya. Nah kalau untuk visi dan misinya bagaimana Pak di teknik geodesi? Kita tentu punya mimpi ya, punya mimpi bagaimana geodesi kita ke depan, bagaimana akreditasi ke depan. Jadi kita di dalam perumusan kita rumuskan bahwa program studi S1 Teknik Geodesi itu terakreditasi unggul pada tahun 25 itu mimpi kita ya, mudah-mudahan unggul lah gitu ya, amin. Amin ya. Oke. Kalau untuk sarana dan prasarana Pak yang ada di teknik geodesi ya, saya kira kalau sarana dan prasarana sampai saat ini sudah lebih dari cukup ya. Karena sebetulnya kan kita sudah lamanya jurusannya aja yang belum ada atau masih baru ya. Kalau sarana prasarana untuk pembelajaran, kemudian laboratorium, kemudian juga teknisi yang melayani di laboratorium atau PLP ya, saya kira sudah lebih dari cukup lah ya. Untuk tahun ini udah lumayan cukup. Mungkin dosennya aja yang masih ya sudah cukup karena tahun ini mendapat tambahan dosen yang cukup banyak tahun ini ya. Oke, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru nih Pak ya. Kalau untuk jalur penerimaan dan daya tampung untuk mahasiswa barunya kira-kira gimana? Kalau untuk tahun 2022 ini, 2022 ini daya tampungnya kita 100 mahasiswa. Kemudian kita melalui beberapa jalur ya. Yang pertama SNMPTN, SNMPTN ya, yaitu sudah berlalu. Kemudian jalur yang kedua SBMPTN yang beberapa waktu yang lalu ya. Yang kemudian jalur mandiri. Nah itu mandiri itu
kalau tidak salah ini sedang proses pendaftaran kalau tidak salah gitu ya. Jadi mulai pendaftaran dan itu nanti tanggal berapa tesnya saya agak lupa tesnya, tetapi ada 3 jalur untuk saat ini ya. 3 jalur ya Pak ya? Iya, 3 jalur. Dan daya tampungnya 100 ya 100 mahasiswa daya tampung kita dari beberapa jalur tersebut ya. Nah kalau untuk prestasi nih Pak, prestasi apa aja sih Pak yang udah diraih oleh mahasiswa di jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika? Iya Kak, saya kira kalau prestasi sudah lumayan ya, ya. Kita kan masih termasuk yang program studi baru, tapi sudah lumayan. Tetapi yang terlihat itu yang non akademik, jadi kita beberapa mahasiswa sudah pernah ya mendapat piagam tingkat internasional pun sudah pernah ya, tapi bidang menulis fiksi gitu ya. Kemudian juga tahun lalu juara nasional waktu lomba di Lombok gitu ya, ada mahasiswa kita. Selain olahraga ya, ya jadi bidang tulis menulis juga cukup bagus ya. Kemudian sudah punya prestasi gitu. Kemudian juga untuk olahraga juga sudah ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan prestasi ya. Kalau untuk beasiswanya Pak di jurusan Teknik Geodesi ada nggak sih Pak gitu? Maksudnya beasiswa dari perusahaan mana? Iya. Gitu? Kalau beasiswa cukup banyak yang kita dapat ya. Kalau yang dari pemerintah itu kan PPA ya, pendidikan akademik, kemudian bantuan hidup itu. Kemudian ada juga yang dari seperti Jarum ya, Astra itu ada beberapa mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa dari sana. Jadi kalau beasiswa cukup banyak. Jadi untuk mahasiswa yang berminat di jurusan Teknik Geodesi tidak usah khawatir untuk kita mendapatkan beasiswa gitu ya. Saya masih bingung nih Pak. Katanya tuh Pak Fauzan ini ya Sobu selain menjadi kajur juga merangkap sebagai kaprodi apa ya? Iya, nah betul. itu gimana sih Pak? Maksudnya perbedaannya tuh apa gitu Pak dari D3 survei sama Teknik Geodesi? Iya, jadi saya kebetulan diberi amanah untuk menjadi ketua jurusan. Itu juga sebetulnya dulu melanjutkan, jadi kajur lama itu pensiun. Pensiun gitu ya. Jadi waktu itu saya sekretaris jurusan, ya otomatis saya melanjutkan, melanjutkan. Dan pada saat itu saya kebetulan juga waktu sekjur itu sudah merangkap sebagai kaprodi, karena kaprodi yang lama itu juga sudah masa habis waktunya, kemudian juga menjelang pensiun kan gitu. Jadi akhirnya merangkap kita. Merangkap. Iya. Oke. Kalau untuk prospek kerja Pak dari jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika. Kalau prospek kerja saya kira sangat baik ya. Bukan cukup lagi tapi sangat baik ya. Ini buktinya masa tunggu rata-rata alumni kita itu tidak sampai 3 bulan. Itu rata-rata udah pada kerja lah. Ya rata-rata begitu. Di mana rata-rata mereka banyak yang di bidang pertambangan ya, banyak di tambang batu bara, nikel, kemudian timah ya. Itu banyak ya mahasiswa kita yang bekerja di sana lah ya. Kemudian juga kalau di bidang lain yang swasta ya, non PNS itu ya banyak di kontraktor. Itu di jalan tol itu rata-rata satu seksi ada alumni kita. Jadi dari Lampung, dari Bakau sampai Aceh itu sampai Medan ya, itu ada berapa seksi. Itu rata-rata setiap seksi pasti ada alumni kita. Kemudian juga konsultan juga banyak ya, atau yang mempunyai perusahaan sendiri juga banyak sebetulnya. Nah, kemudian kalau yang di pemerintah itu kebanyakan ini di Badan Pertanahan Nasional, di BPN, kemudian ada yang di PU juga ada, Bapeda juga cukup banyak. Jadi prospek kerjanya sangat bagus ya. Luas ya Pak ya. Bisa kemana aja ya? Sangat luas. Apalagi jurusan Teknik Geodesi seluruh Indonesia itu mungkin tidak lebih dari 10 ya, tidak lebih dari 10 jurusan atau prodi geodesi itu. Jadi nggak banyak gitu, nggak banyak. Jadi peluang kerjanya atau persaingannya masih tidak terlalu tinggi gitu. Jadi ya itu buktinya masa tunggunya tidak lebih dari 3 bulan ya, cepat, termasuk cepat lah gitu. Nah,
Kalau untuk kita ingin menjadi mahasiswa teknik geodesi nih Pak ya, ada calon mahasiswa baru. Apakah itu harus menguasai bidang matematika gitu Pak, harus pinter fisika gitu nggak sih Pak? Dan itu yang ditakuti siswa ya. Iya benar. Matematika itu kan paling tidak suka siswa-siswa sekolah itu. Nah karena kita itu sains ya, jadi ya itu pada umumnya begitu. Jadi kita harus senang matematik. Paling apalagi kita itu sering juga matematika terapan gitu Mbak. Karena kita memang 80% hitung ya. Di jurusan geodesi itu prodi geodesi itu 80% memang menghitung, kecuali ya agama, bahasa, hukum lah itu. Kalau yang lain lebih banyak menghitung, meskipun hitungannya ya tidak berat sebetulnya. Nah sehingga kemampuan matematika itu memang sangat diperlukan, ya sangat diperlukan. Matematika sedikit fisika lah. Kalau matematika yang makanya itu yang sering orang tidak suka itu karena matematiknya itu sebetulnya ya mungkin karena itu terbawa dari SMA lah ya, dari SMA. Matematika itu mata pelajaran yang mengerikan. Nah kalau misalnya kita nggak bisa matematika gitu Pak, apa kita bisa tetap kuliah di teknik geodesi Pak? Sulit agak susah ya. Kalau kita udah alergi matematika agak susah kita ya. Agak susah karena memang kita menghitung di sana itu ya, banyak menghitungnya, jadi agak susah. Memang ya harus suka matematika, suka tidak suka gitu ya. Nah kan tadi Bapak bilang matematika terapan ya Pak ya. Nah itu gimana Pak? Matematika murni sama terapan tuh bedanya gimana? Maksudnya gini, ini kan kita itu kan kalau geodesi itu kan lebih ke mengukur permukaan bumi, jadi membuat dimensi bumi, muka bumi ya. Nah itu semua kan ada matematikanya gitu. Tapi tidak kita membayangkan sampai integral sekian, diferensial enggak, tapi kita itu mau memodelkan suatu permukaan bumi atau bentuk bumi, ya itu kan perlu matematika gitu. Ya. Oke. Jadi nggak perlu harus pinter ya Pak ya, tapi yang penting kita suka gitu sama matematika ya Pak ya. Suka dulu ya Pak ya. Suka dulu ya, sebenarnya suka dulu, jangan alergi dulu dengan matematika gitu. Iya benar Pak, benar. Ya. Nah kalau untuk kehidupan perkuliahannya gimana tuh Pak? Kayak sistem belajarnya atau prakteknya? Ya, seperti pada umumnya ya. Jadi kita ada praktikum itu wajib ya. Ada sekian persen praktikum itu wajib. Kemudian ada teori juga itu wajib ya. Nah selama ini kalau waktu pandemi kemarin itu memang kita agak susah untuk prakteknya. Itu tentu menurunkan kompetensi dari mahasiswa ya. Nah sekarang ini sudah mulai normal, jadi kita sekarang offline tatap muka baik untuk praktek maupun untuk teorinya. Dan karena memang kita sudah didukung oleh peralatan laboratorium yang sudah lebih dari cukup lah gitu ya untuk praktikum. Jadi tidak ada masalah ya. Kemudian juga kita sekarang ini juga dosennya sudah mulai tambah cukup banyak ya. Jadi kita juga nggak ada masalah. Ruangannya juga sudah nggak ada masalah gitu. Ruangan fasilitas kuliah nggak ada masalah. Jadi lancar aja ya. Oke. Nah kan tadi Bapak bilang untuk akreditasi ya Pak ya. Akreditasi unggulnya itu di tahun 2025 ya Pak ya. Iya. Nah kalau untuk saat ini akreditasinya gimana tuh? Baik sekali. Baik sekali ya Pak ya. Jadi untuk saat ini kita baik sekali. Jadi begitu akreditasi pertama kan kadang baru mendapat baik ya. Iya. Tapi kita alhamdulillah kemarin waktu akreditasi itu langsung mendapatkan baik sekali gitu ya. Apalagi ini jurusan baru ya Pak ya? Baru. Yang diakreditasi prodinya bukan jurusannya. Prodinya. Prodi S1 geodesinya itu sudah baik sekali. Iya. Kalau untuk sarana dan prasarananya Pak yang ada di peralatan kami sangat lengkap atau lebih dari cukup. Ada misalnya ya yang angkatan udara, misalnya pemetaan dari udara ya. Misalnya untuk pemotretan dari udara itu sudah ada, meskipun drone ya, sudah beberapa unit kita punya. Atau juga kita pengolahan citra ya, kita kan
punya perangkat lunak untuk pengolahan citra satelit yang untuk pemetaan dari udara lah ya. Tapi kalau kita yang di laut, kan kita juga mempelajari pemetaan bawah air ya, untuk mengetahui permukaan topografi di bawah air lah. Itu kita juga sudah punya alat ekosonder namanya. Jadi mahasiswa kita juga praktek di sana supaya dia bisa menggambarkan permukaan air ya. Jadi kita tahu topografinya permukaan air. Kemudian kalau yang saya menyebut angkatan darat ya kita langsung survei langsung ya di lapangan. Itu kita punya alat GNSS yaitu yang berbasis satelit ada kita juga punya stasiun CORS baru akhir 2021 kemarin, itu juga bantuan dari perusahaan ya, stasiun CORS. Kemudian juga punya Totalsun namanya, mungkin asing ya kalau yang belum pernah dengar asing ya. Dengarnya asing Pak. Ya asing, tapi itu sudah cukup lah bagi kami. Jadi mahasiswa sudah cukup bisa terlayani dengan baik untuk menuju kompetensi yang kita harapkan ya. Karena mahasiswa kan harus kompetensinya harus memenuhi kualifikasi dunia kerja ya. Nah jangan sampai kita mengajarkan apa, kompetensi dunia kerja apa, nggak nyambung kan, nggak bisa seperti itu kan kita. Nah, kalau untuk ciri khasnya gitu Pak, ada nggak sih Pak yang membedakan teknik geodesi sama teknik-teknik lainnya? Iya, kalau teknik geodesi ini kan sebetulnya gini, kita mudahnya kita itu ingin menggambarkan bentuk permukaan bumi. Ya, itu jadi muka bumi ya. Jadi bentuknya seperti apa? Karena kan semua desain ya, kalau misalnya merencanakan jalan, bendungan, irigasi atau jalan tol itu kan semuanya harus tahu topografinya ya. Nah, kalau jurusan lain misalnya sipil, nah sipil itu kan menggunakan hasil pembuatan peta tadi dari kita untuk desain mereka. Jadi dimanfaatkan oleh mereka. Misalnya bangun jembatan, bangun gedung, bangun jalan. Itu kan mereka menunggu produk dari kita peta topografi ya. Kalau geologi itu kan untuk yang di bawah bumi. Geologi itu yang di bawah jenis tanahnya ya, proses geologi. Geofisika juga di bawah tanah. Nah, kemudian kalau arsitek ya bangunan lah ya. Itu kira-kira yang cuman ya memang kalau geodesi ini produknya tidak seberapa kelihatan, tapi sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Berbeda dengan sipil ya, sipil kan bisa lihat gedung, oh ini sipil, Belitung lihat gedung, sipil arsitek mereknya. Buat jalan tol juga, oh ini sipil. Kalau geodesi nggak kelihatan. Tapi menentukan. Jadi sebelum buat gedung, merencana jalan tol itu menunggu hasil pengukuran dari kita. Gitu ya. Kalau tidak ada hasil dari kita, mereka nggak bisa. Mau buat jembatan lewati laut, jembatan Selat Sunda ya. Nah itu harus kita yang membatimetri namanya. Baru kita dapat dasar muka lautnya, baru bisa didesain gitu sama mereka. Kalau nggak ada nggak bisa. Nah, hasil akhirnya desain. Gitu. Jadi ibarat kata teknik geodesi ini di balik layar gitu ya Pak ya? Mungkin produknya nggak kelihatan gitu ya Pak ya? Tapi lah. Menentukan ya Pak? Sangat menentukan ya. Jadi ya kita tidak bisa. Ini begitu lihat jembatan, ini geodesi nggak kelihatan geodesinya. Tapi sipil yang disebut gitu, jurusan lain. Tapi nggak apa-apa, kita lillahi ta'ala. Gitu ya. Iya benar Pak. Nah nih Pak nih, kalau misalnya kita kan saat ini tahu ya Pak kalau persaingan gitu dalam mendapatkan pekerjaan itu tuh ketat gitu ya Pak ya. Apalagi ada perkembangan bisnis juga, teknologi juga gitu. Nah apa sih Pak gitu yang bagaimana gitu teknik geodesi ini mensiasati hal tersebut gitu? Ya, ini saya kira sama ya dengan jurusan lain atau prodi lain, bahwa kita dalam melakukan proses pembelajaran itu harus sesuai dengan dunia kerja yang diperlukan. Kalau kita dalam proses pembelajaran mengabaikan dunia industri, dunia usaha, nanti tidak akan nyambung. Jadi mahasiswa belajar apa sini, nanti dunia kerja yang diperlukan di sini nggak bisa. Nah untuk itu melalui kurikulum 20 ini, ya kemarin kan ada perbaikan kurikulum ya, ini harus laras. Jadi dunia kerja ini perlu apa, mahasiswa itu harus diajarkan yang sesuai dengan yang diperlukan.
ada namanya SKKNI ya. Ada namanya SKKNI. Ini saya kira sama saja dengan jurusan lainnya. Bahwa standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu sudah ada. Nah, misalnya ini podcast ini ya. Nah, ini ada di SKKNI ada. Untuk bidang yang punya kompetensi wawancara, itu mereka sudah ada, sudah ditetapkan oleh dunia kerja, oleh Kementerian Tenaga Kerja itu sudah ada. Nah, di situ kompetensi apa yang diperlukan sehingga ini nanti disesuaikan dengan kurikulumnya. Itu ya bidang podcast ini lah. Ini begitu juga sebetulnya. Jadi coba nanti nyari SKKNI bidang podcast ya. Mereka kompetensi apa yang diperlukan? Ya. Harus bisa ini. Itu yang menentukan dunia kerja, dunia industri ya. Mereka ya asosiasi dari podcast ini yang profesional bidang ini membuat standar. Yang kameramen itu standarnya apa? Ya, harus bisa apa? Nah, kita juga begitu. Geodesi ini sudah ada standar SKKNI-nya sudah ada, standar kompetensi kerja nasional sudah ada. Mereka kalau prodi S1 kan standarnya itu grade-nya grade 6. Ya, grade 6 ya. Artinya standarnya grade 6 itu sudah ada kompetensi apa geodesi yang diperlukan. Misalnya untuk yang jabatan ahli survei terestris itu ada. Ahli survei terestris, ahli muda, ahli madya, ahli utama itu ada, namanya itu sudah ditetapkan. Nah, kompetensinya apa yang diperlukan supaya alumni kita itu mencapai itu, supaya dihargai gaji dan sebagainya. Jabatan itu nanti begitu lulus masuk di grade 6. Nah, itu sudah ada. Nah, kita menyesuaikan itu ya. Kita sesuaikan. Kemudian juga alumni kita juga harus punya sertifikat kompetensi. Nah, ini mestinya begitu juga di sini di bidang podcast itu. Begitu lulus dari komunikasi atau apa sih ini jurusannya? Iya, ilmu komunikasi. Ya, komunikasi. Benar. Itu nanti sebelum lulus itu mestinya punya sertifikat kompetensi podcast. Harus. Di mana dapatnya? Di lembaga sertifikasi profesi. Di mana dapatnya? Unila sudah punya, tapi mungkin belum dengar ya. Unila itu punya namanya lembaga sertifikasi profesi. LSP. Pernah dengar sih. Nah, jadi mahasiswa mestinya ya, itu termasuk kami ya, mahasiswa kami itu jurusan kami itu menyediakan namanya skema namanya skema kompetensi itu. Misalnya ahli survei terestris tadi ya, itu ada skemanya. Jadi mahasiswa kami nanti kalau misalnya lulus itu ikut uji kompetensi dulu di situ. Ya kalau dia tidak kompeten, ya berarti lulusnya lulus tapi sertifikat kompetensi tidak punya. Jadi kalau misalnya dia mau ikut tender ya, kan dia ikut tender nggak punya sertifikat. Nah, itu. Makanya kita harus mendapatkan sertifikat. Tapi nggak harus di Unila sebetulnya, tapi Unila mestinya sudah punya ya. Sudah punya, hanya skemanya saja ya. Mestinya nanti kalau mau lulus bisa juga cari di LSP, di luar juga boleh ya, lembaga sertifikasi profesi. Itu penting bagi mahasiswa karena sekarang ini kalau dunia kerja itu kalau lulus kalau cari kerja itu kan bukan ditanya ijazahnya. Iya, Pak ya. Sertifikat kompetensi apa yang komunikasi itu kan banyak kompetensi. Tidak hanya podcast saya ada lagi. Teman-teman kami juga gitu. Geodesi itu tidak hanya survei terestris tapi survei batimetri juga di bawah laut itu. Dia bisa lulus S1 geodesi tapi dia belum tentu kompetensi bidang ini. Nah, sebaiknya lulus ini kompetensinya ada sertifikat. Sehingga nanti kalau ada kerja keluar kita sertifikat itu. Ya, bisa membantu ya Pak ya. Sangat. Gitu ya, Pak. Ya karena dunia kerja yang diperlukan sertifikat. Meskipun sarjana geodesi tidak punya sertifikat survei terestris, berarti kalau disuruh diberi tugas untuk pemetaan, dia belum tentu bisa. Jangan-jangan dia bisanya dari foto udara. Jangan-jangan dia bisanya atau kompetensinya hanya batimetri bawah laut. Nah kira-kira gitu. Jadi kami berusaha untuk
untuk menyiapkan mahasiswa yang mempunyai sifat kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi yang sebenarnya Unila sudah ada, tinggal buka skemanya aja. Kira-kira gitu ya. Iya. Jadi yang penting tuh kita kompetensi kita apa gitu ya Pak yang dimiliki apa ya baru. Iya, betul. Kalau di bidang geodesi itu banyak kompetensi misalnya untuk kan kita bisa kerja di bidang sipil, kita harus punya kompetensi itu. Kita bisa kerja tambang kan, kita harus punya sertifikat tambang, membuat peta untuk tambang maksudnya ya. Jadi banyak sekali, bisa puluhan sertifikat ini, sertifikat kompetensi itu. Ya. Oke, sebelum ditutup nih Pak podcastnya, Sela mau ini sih Pak, apa pesan-pesan gitu dari Bapak buat calon mahasiswa baru yang mungkin saat ini lagi bingung, lagi dilema gitu Pak, mau milih jurusan gitu, takut salah jurusan nih Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi bagi masyarakat memang saya juga menyadari ya, masyarakat umum itu banyak yang tidak tahu apa sih prodi atau jurusan geodesi itu apa itu ya. Itu udah saya paham dari dulu lah, dari saya kuliah juga begitu. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan mungkin yang lebih mudahnya saja, kita kalau lulus itu kemana gitu ya, kemana nanti kerjanya. Kita kalau misalnya ya, kita di pemerintahan tadi sudah saya sebutkan, tapi perlu saya tegaskan, misalnya di pemerintahan kita bisa masuk Angkatan Darat, Angkatan Laut atau ABRI lah ya, atau TNI. Itu kita, apa peran kita? Kalau di tentara itu mempunyai tugas salah satunya memasang patok-patok batas teritorial wilayah negara ya. Itu peran sentral dari geodesi di sana ada banyak, makanya punya direktorat tersendiri khusus peta dan isinya alumni geodesi. Dan geodesi kami, alumni geodesi Unila sudah ada yang masuk Angkatan Darat ya, dan sekarang tugas di Bandung ya. Lulus geodesi, pendidikan 6 bulan, letnan 2 kan lumayan ya, udah lumayan bagus lah, udah ada ya, saya senang itu. Kemudian di bidang PUPR atau PU atau pekerjaan umum itu banyak ya alumni geodesi yang bekerja di sana. Karena kalau di PU itu kan perlu peta untuk desain irigasi, desain jalan, jembatan, jalan tol, kemudian jalan kereta, ya itu kan kompetensinya kawan-kawan sipil. Tetapi kita di situ akan menentukan keberhasilannya dengan menyediakan peta. Jadi kita harus bisa membuat peta dan kita bisa berkontribusi banyak di sana. Di perhubungan juga begitu, atau mungkin di pemerintah yang lain misalnya Bapeda. Sekarang ini kalau kita akan merencanakan suatu pembangunan terutama fisik, baik Bappenas maupun Bapeda, itu selalu berbasis namanya spasial atau posisinya harus jelas. Jadi misalnya ada suatu kabupaten akan mengusulkan proyek untuk jalan misalnya, atau membuat bendungan, itu harus jelas posisinya atau letaknya. Itu saat ini harus ada, kalau tidak ada akan ditolak. Nah itu gunanya untuk menghilangkan duplikasi atau proyek fiktif ya. Karena lokasinya jelas, posisinya jelas. Jadi misalnya ada posisinya tidak jatuh ke kabupaten lain atau provinsi lain gitu ya. Itu di Bappenas, Bapeda itu sudah sangat diperlukan kompetensi bidang geodesi. Nah untuk itu kalau misalnya ada mahasiswa yang berminat nanti, tapi ada juga ya kadang-kadang geodesi itu kebanyakan laki-laki, enggak juga. Sekarang kan berkembang teknologi informasi ya, berbasis komputer. Jadi malah saat ini lebih dari separuh mahasiswa kami itu malah perempuan, cewek itu. Kalau dulu ya zaman saya dulu ya, karena alatnya masih manual ya, itu kebanyakan laki-laki. Ceweknya ya paling hanya, kalau 100 tuh paling cuma 5 gitu. Kalau sekarang sudah, karena sistem informasi geografis sudah berkembang, teknologi informasi sudah berkembang, komputer sudah berkembang sangat pesat. Sekarang ini sudah malah terbalik kondisinya kebanyakan. Nah, jadi tidak usah takut terkait dengan misalnya mata kuliah matematika itu bisa saya yakin bisa lah ya. Apalagi kalau basisnya itu dari IPA itu
itu sangat akan cocok lah masuk di geodesi. Dan kami insya Allah ya, kalau ada mahasiswa yang berminat di geodesi akan menyambut menggelar karpet merah. Karpet merah buat kalian ya. Akan kami antarkan nanti ke jenjang-jenjang kesuksesan ya. Saya sambut mahasiswa ya. Kalau belum jelas bisa juga langsung tanya ke prodi gitu ya. Saya kira itu Pak ya. Baik. Cukup ya Pak ya, ini pertanyaan terakhir yang tadi. Oke Sobu, nah gimana nih, kalian udah tahu kan informasi seputar teknik geodesi. Buat Sobat Unila yang mungkin masih bingung, kalian bisa kunjungi simanila.unila.ac.id dan jangan lupa follow Instagram official Unila. Terima kasih, saya Selasa Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.